Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, kita bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4. Untuk materi kali ini pembelajarannya adalah tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Sebelumnya kita sudah mengenal tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Ya, kita merefleksi terlebih dahulu untuk materi tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Kita refleksi terlebih dahulu ya, tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih itu terdapat 3. 1 adalah mimpi basah bagi pria. Yang kedua adalah haid bagi perempuan. Yang ketiga adalah sempurna usia 15 tahun. Karena tanda-tanda balik ini secara fikih itu bisa terlaksana atau mengalami tanda-tanda balik secara fikih ini antara usia 9 sampai 15 tahun. Ketika sudah baik laki-laki atau perempuan sudah mengalami mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk perempuan, atau sudah sempurna usianya 15 tahun ya, itu sudah berkewajiban untuk secara langsung bersuci dan melaksanakan ibadah secara mandiri. Nah, ibadah kita itu akan secara pahalanya diterima oleh kita sendiri, dan kalau kita tidak melaksanakan ibadah maka dosanya ditanggung sendiri. Nah, itulah tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih begitu. Refleksi yang kedua adalah tentang tata cara mandi besar. Ini adalah tata cara bersucinya untuk mensucikan diri kita dari hadas besar tadi ya. Karena mimpi basah dan haid itu termasuk hadas besar yang harus dibersihkan dengan caranya adalah mandi besar atau mandi wajib. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah mencuci kedua telapak tangan 3 kali ya. Mencuci kedua telapak tangan, dilanjutkan mencuci alat kelamin ya dengan tangan kiri. Kenapa dengan tangan kiri? Ya, usahakan nanti kan tangan kanan itu untuk makan, tangan kiri untuk bersuci. Yang selanjutnya adalah membersihkan kedua telapak tangan dengan menggosokkan ke tanah, boleh ke tanah atau ke debu boleh ya. Selanjutnya dicuci tangannya dengan sabun. Yang keempat adalah berwudu ya. Berwudu dari awal sampai akhir, jangan lupa niat berwudunya. Yang selanjutnya yaitu menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat ya, kalau banyak rambutnya. Dan yang selanjutnya adalah menuangkan air pada anggota badan. Nah, ketika kalian menyela-nyela rambut sambil membasuhkan air, disitulah niat mandi wajib diucapkan dalam hati. Ya, diniatkan dalam hati ketika membasuhkan atau mengguyurkan air ke rambut dan anggota tubuh kita. Yang terakhir, setelah semua anggota tubuh kita, baik dari rambut sampai anggota badan yang lainnya, jangan lupa membasuh kaki di akhir ya. Itu untuk menyempurnakan
bersuci kita dari mandi wajib. Jangan lupa ketika mandi wajib pakai sabun juga ya. Jangan sampai ada yang terlewat anggota tubuh kita tidak terkena air. Kita lanjutkan, itu untuk tata cara mandi besar. Refleksi yang ketiga itu adalah kita harus mengetahui larangan bagi orang yang berhadas besar. Ketika kita berhadas besar atau mengalami yang namanya mimpi basah atau haid, maka harus menghindari atau kita dilarang satu, sholat ya. Yang kedua, sujud tilawah. Yang ketiga, sujud syukur. Itu larangannya ya. Yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, ya. Itu dilarang ketika kita hadas besar. Selanjutnya, berdiam diri di masjid, maka itu dilarang ya ketika berdiam diri di masjid. Selanjutnya adalah tawaf. Tawaf itu adalah ketika saat melaksanakan haji. Ya, begitu. Itu adalah larangan bagi seseorang yang berhadas besar. Salah satu hadas besar yaitu tadi mimpi basah dan haid. Kita lanjutkan ke materi saat ini ya, yang akan kita pelajari adalah tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Nah, secara ilmu biologinya balik ini disebut puber ya. Baik puber secara pria maupun secara perempuan begitu. Nah, di sini laki-laki itu memiliki hormon testosteron. Hormon ini adalah berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis, atau bahasa fikihnya sperma itu adalah mani ya di dalam testis. Bahasa biologi testis itu adalah alat kelamin laki-laki. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisiknya meliputi apa saja? Yaitu wajah yang ditumbuhi kumis ya. Jadi secara otomatis kalau ada seorang anak atau orang tua berkumis, jenggot, jambang, maka itu sudah dikatakan sudah balik. Ya, tapi ada pula yang usianya sebelum itu sudah ada ininya, begitu, ada kumisnya, tapi masih tipis. Kita lanjutkan. Selain itu, tumbuhnya juga rambut di alat kelamin boleh. Nanti itu salah satu tanda bahwa puber atau tanda-tanda balik itu secara biologi. Yang selanjutnya adalah dan rambut ketiak. Ya, itu. Tanda-tanda balik ini secara badan kelihatan lebih kekar dan berotot dan tumbuh jakun, suaranya terdengar lebih berat begitu. Itulah tanda-tanda puber pada pria secara biologi dari perubahan fisik ya begitu. Pertumbuhan badan bertambah cepat dan besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan yang lebih banyak, itu adalah perubahan secara fisik. Selain fisik, hormon testosteron ini juga mempengaruhi perkembangan mental ya. Secara mental, laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara sendiri atau secara praktis. Itu perubahan puber pada laki-laki baik secara fisik maupun secara mental. Menurut pandangan ilmu biologi. Selanjutnya kita bahas tentang puber pada perempuan. Puber pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini
ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur karena tidak dibuahi sperma atau mani bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan yang disebut haid tadi ya. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi jika kalian telah memasuki remaja bagi perempuan dan mengalami menstruasi, jangan takut karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Hormon progesteron dan estrogen dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Nah, ini secara mentalnya. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan. Ya, ingin dimanja, ingin diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, mudah menangis, mudah menyesali diri. Nah, perubahan fisik antara lain, ini secara fisiknya ya. Pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu untuk perempuan. Nah, kita simpulkan bahwa secara pandangan biologi, baik laki-laki dan perempuan, laki-laki mengalami yang namanya mimpi basah itu secara fisiknya nanti ada perubahan secara fisik dan secara mental. Tanda-tandanya yang sudah kita pelajari barusan, baik perempuan juga mengalami yang namanya perubahan secara fisik dan secara mental. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Nanti ketika mengalami tanda-tanda tersebut, segera mungkin kalian berkoordinasi dengan atau dikomunikasikan dengan orang tua. Ya. Karena ini berkaitan dengan nanti untuk melaksanakan tata cara bersucinya, ya, begitu. Tata cara bersucinya sudah dijelaskan, mudah-mudahan kalian dapat melaksanakannya sesuai aturannya, ya. Baik secara fikihnya maupun pengetahuan secara biologinya. Jadi anak-anak jangan bertanya ke orang lain, bertanyalah kepada orang tua yang sudah pernah mengalaminya. Mudah-mudahan itu saja yang dapat disampaikan berkaitan dengan tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi. Sekian, Bapak akhiri untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.